Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yot Ade Prabowo. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan wilayah Jabodetabek. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas tentang perkembangan, permasalahan, dan solusi pada Kota Depok. Video kali ini saya telah mengumpulkan video dari berbagai sumber, yaitu salah satunya berasal dari channel YouTube Dinas Perhubungan Kota Depok. Tak lupa pula untuk perkenalan kita berikutnya. Untuk tugas ini sendiri yaitu bermaksud demi memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah perencanaan kota baru dan peremajaan kawasan, yang mana untuk mata kuliah ini sendiri dibimbing oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Ibu Rini Asmariati. Langsung saja kita bahas sedikit tentang Kota Depok. Perkembangan sih pesat banget, jauh dari yang saya bayangin sebenarnya ya. Kirain kemajuan pesatnya juga parah, bener parah. Yang saya ingat dulu lagi zamannya Pak Wali Kota yang pertama, Pak Basuki Kamal tuh, Depok tuh sebenarnya kan tidak bisa dibangun apartemen tinggi karena Depok tuh kan adanya di dataran tinggi sebenarnya. Kebijakan dari Pemkot Depok ya kemungkinan untuk sarana, yaitu tadi sarana tata kota Depok sendiri dan sekitarnya. Kemacetan sendiri ya untuk saat ini sih masih bisa kita maklumi ya, karena memang banyak pembangunan yang lagi dibuat gitu. Atas nama pembangunan bukan berarti pasrah kan? Selamat datang di Depok. Selain Tangerang, Bekasi, dan Bogor, Depok adalah salah satu dari 4 kota penyangga DKI Jakarta. Kawasan inilah yang kerap disebut Jabodetabek. Menurut survei rumah123.com, Depok yang terletak di selatan Jakarta jadi pilihan kedua setelah Tangerang untuk tinggal di tepian Jakarta. Data Badan Pusat Statistik pada Juni 2019 mencatat jumlah penduduk Depok sejumlah 2.254.513 jiwa. Dengan luas 202 km persegi, Depok jadi kota terpadat ke-19 di Jakarta, melampaui kota bukan penyangga seperti Makassar, Palembang, dan Denpasar. Kepadatan penduduk bukan masalah utamanya, tetapi macet. Berbagai solusi telah ditawarkan, mulai dari penambahan ruas jalan, separator, hingga rencana penerapan joyful traffic, yaitu dengan memutar lagu demi mengurangi stres para pengendara. Hati-hati di jalanan, jangan ugal-ugalan. Bila naik kendaraan, jangan kebut-kebutan. Jangan sampai orang bilang engkau pengganggu jalan, seperti orang bingung tak tahu peraturan. Joyful traffic management. Joyful itu kan artinya sesuatu yang membuat orang nyaman. Nah, ini kan membuat seorang nyaman harus uji coba. Yang kita lakukan adalah pembahasan, analisis yang sifatnya normatif. Belum diuji coba. Nah, untuk teknisnya karena kita akan launching di Agustus. Di pertengahan atau di akhir Agustus akan kita launching ini. Jadi ya itu tadi, saya nggak tahu kok jadi viralnya begitu. Sejak awal, mesin pembangunan Kota Depok memang terus bekerja ketika saudagar mantan VOC Cornelis Kasteling menyiapkan Depok untuk menjadi kota administratif sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, Depok sempat menjadi kecamatan dalam wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Status kota penyangga kemudian menjadi terpatri ketika proyek Perumnas diresmikan pada tahun 1976. Itu Pak Harto yang meresmikan. Kalau di Depok Utara itu mulai datang orang masuk itu tahun 80 itu harus ditempati ya. Itu golongan 3 dan pesanan pemerintah instansi, misalnya DPA, kehakiman, transmigrasi, itu yang mesen-mesen. Lalu pada tahun 1988, sebagian besar kegiatan kampus Universitas Indonesia pindah ke Depok. Salah satu
Yang membuat Depok mengalami perubahan besar itu kan UI pindah dari Salemba ke Depok. Ini Universitas Indonesia. Dan dari mana-mana orang datang, dari berbagai ragam kepercayaan agama, budaya orang datang. Mereka kos di sekitar Depok. Dan banyak mayoritas anak-anak UI yang sudah selesai itu kuliah tinggal di Depok. Jadi sebenarnya warganya itu sebenarnya tidak mencerminkan, sebenarnya harusnya tidak mencerminkan satu kota yang monoculture begitu ya, tapi yang multiculture gitu. April 1999, Depok ditetapkan menjadi kota madya yang lepas dari Kabupaten Bogor diikuti kecamatan dan kelurahan. Unggul nyaman religius adalah visi kota Depok yang diusung Wali Kota Muhammad Idris. Jika variabel unggul dijalankan lewat pengembangan sumber daya manusia dan nyaman diimplementasikan ke pembangunan infrastruktur, lalu bagaimana dengan religius? Yang kata religius dalam visi ini belum ada perdanya gitu. Kalau buat saya ada perdanya sehingga ada ukurannya. Ketika pemerintah melaksanakan kata religius ini apa, ada ukurannya seperti apa. Itu kan religius kan ininya unsurnya dua. Unsur nilai-nilai agama dan semua agama mengajarkan kebaikan ya. Yang kedua adalah unsur bela negara. Jadi cinta tanah air kayak apa prakteknya. Dikhawatirkan dengan banyaknya penggunaan gadget, akhirnya mereka tidak begitu memahami terhadap agama dan keyakinan. Sehingga ini memang perlu kita dorong juga kepada pemerintah untuk bisa membuat program dan kegiatan yang memberikan semacam kesadaran. Termasuk juga bagaimana upaya pemerintah juga untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian contohnya kan untuk bisa menjaga kerukunan antar umat beragama, dan yang terpenting itu adalah hidup berbangsa dan bernegara. Yang sulit kan religius nih, tapi ya itu visinya wali kota ya monggo aja. Tapi maksud saya adalah kita harus mengedepankan evidence-based policy making tadi, kebijakan berbasis bukti. Kalau kita bikin kebijakan, maka harus ada desain, harus ada evidence bahwa itu sudah pernah berhasil di tempat lain. Jadi, apakah kita bisa sepakat apa yang jadi masalah Kota Depok? Rencana tata ruang wilayah. Ya, itu sudah ada di Perda, RT RW-nya sudah sangat jelas. Bahkan temanya sendiri sudah kita buat. Misalnya tema di Cinere sama Margonda itu temanya adalah niaga. Perniagaan yang berwawasan lingkungan misalnya. Memang seharusnya dimiliki oleh sebuah kota itu adalah rencana tata ruang wilayah. Artinya ada sebuah dokumen pendamping sebagai sebuah kota madya yang memang menetapkan mana ruang-ruang publik, mana ruang terbuka hijau, gitu kan, mana sarana buat pemukiman. Kalau mau benahi menurut saya memang harus dibongkar dulu ideologi pembangunan kotanya gitu, nggak bisa dia case by case, oh kemacetan begini, oh ini begini. Tapi kita mau bangun kota seperti apa sih? Jadi, jika menurut pendapat saya sendiri, yang saya dapat dari sebuah jurnal dengan judul Tahapan Perkembangan Metropolitan Jabodetabek berdasarkan perubahan pada aspek lingkungan oleh Daniel Pontifex Yosef Silitonga, yang berisi tentang berdasarkan analisis identifikasi tahapan perkembangan lingkungan kawasan metropolitan Jabodetabek menggunakan teori evolusi lingkungan perkotaan Bay dan Imura pada tahun 2000. Diketahui bahwa kawasan metropolitan Jabodetabek secara keseluruhan saat ini berada pada 3 tahap, yaitu tahap 1 terkait isu kemiskinan, tahap 2 terkait isu produksi, serta tahap 3 terkait isu konsumsi. Dalam teori evolusi lingkungan perkotaan, fase-fase perkembangan yang ada dapat menunjukkan tahapan perkembangan suatu metropolitan. Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kawasan metropolitan Jabodetabek berada pada 3 tahap secara bersamaan. Jika mengacu pada teori tersebut, maka dapat diprediksikan bahwa kondisi lingkungan hidup kawasan metropolitan di Jabodetabek masih akan berkembang dan harus mengalami satu tahapan lagi, yaitu tahap 4 yang merupakan tahap Eco-City. Eco-City sendiri adalah kota dan peradaban akan selalu berkaitan sepanjang jalannya waktu.
Perkembangan yang pesat di berbagai sektor di dunia ini secara langsung maupun tidak pastinya mempengaruhi kedua hal tersebut. Ya, munculnya beragam masalah itu menimbulkan pula pertanyaan besar mengenai bagaimana cara memecahkannya. Apa strategi terbaik untuk mewujudkan kota unggul, maju, dan menyenangkan? Dan juga pertanyaan lainnya. Pernyataan tersebut keluar dari Profesor Nelson, ahli evolutionary economics, terkait banyaknya ide besar yang tidak mampu terwujud. Ide tentang kota unggul sebenarnya sudah muncul dari zaman dahulu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Diawali ketika konsep Great Hippodamus menjadikan kota lebih teratur hingga Athena berkembang menjadi kota yang harmoni. Washington, rancangan L'Enfant, sampai lahirnya konsep kota modern seperti Garden City dan Compact City. Satu konsep yang menyita perhatian saya yaitu Eco City, atau lazim orang menyebutnya Green City. Konsep yang menawarkan kota yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Konsep ini mengajarkan untuk kembali ke alam dan menghemat energi, mendorong kota menghadirkan ruang terbuka hijau sebanyak mungkin, dan manajemen kota yang seimbang pada aspek lingkungan, ekonomi, sumber daya alam, dan manusianya sendiri. Sejatinya, Eco City bukan hanya sekedar memperluas ruang hijau, efisien akan energi, tetapi perilaku manusia di dalamnya juga menjadi perhatian. Konsep ini memang rentan menghadapi tantangan sosial. Dengan kebutuhan minimal ruang hijau sebesar 30%, tentu ini berbenturan dengan pertumbuhan penduduk di masa ini, sehingga menyebabkan sempitnya daerah urban. Lihatlah Tokyo yang menjadi salah satu contoh kota yang berhasil menerapkan konsep Eco City. Hal itu terwujud karena perilaku warganya yang pro penghematan dan bahkan pengurangan emisi. Warga Tokyo mengganti alat transportasi mobil pribadi dengan sepeda atau melakukan carpooling. Mereka menerapkan kebiasaan memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas. Dengan luas 2.187,08 km persegi dan jumlah populasi sekitar 13 juta lebih orang, Tokyo merupakan kota metropolitan terpadat di dunia. Namun, dengan kesadarannya yang ingin mengembangkan tempat hidup yang nyaman berwawasan Eco City, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakatnya saling bahu-membahu mewujudkannya. Sebuah kerja bersama yang berbuah manis. Konsep Eco City ini, taraf hidup masyarakat perkotaan dapat meningkat, seperti Singapura dengan konsep Garden City-nya, bahkan bukan hanya warganya yang lebih bahagia. Dengan konsep tersebut, Singapura mampu meyakinkan investor dan para manusia berkualitas tinggi untuk datang, yakni akhirnya mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi. Satu poin lebih yang saya lihat jika banyak kota yang menerapkan konsep Eco City ini adalah aspek kondisi alam dan geografis Indonesia. Ya, ada potensi pengembangan natural tourism yang besar, yang akhirnya dapat mendorong percepatan perkembangan ekonomi di samping mendatangkan investor seperti Singapura. Dalam pandangan saya, dengan keadaan lingkungan seperti sekarang ini, konsep Eco City sudah seharusnya diterapkan di berbagai kota di Indonesia. Di samping boomingnya Smart City dan Techno City, yang juga menurut saya memang konsep yang relevan dengan kutipan Bapak Bangsa di atas, memperjelas bahwa kita harus liar dalam pikiran. Dalam menentukan masa depan kota di Indonesia, kota di Indonesia bisa menjadi kota yang mencerahkan seperti Curitiba, anggun seperti Paris, dan hijau seperti Singapura, yang akan mendorong kemajuan bangsa. Hingga akhirnya lahirlah rakyat yang berkualitas tinggi, bahagia, dan unggul. Memang tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan untuk semua masalah. Jangan sampai kita menyederhanakan atau menyamaratakan persoalan. Cari dulu akar masalah sebelum membuat kebijakan. Tapi yang tak kalah penting, awasi terus pelaksanaannya. Saya Yot Adi Prabowo, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.